Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Aksabi Pandia dari kelas 11 IPS 1, absen 21 yang ingin mempresentasikan pengurusan jenazah. Yang pertama, memandikan jenazah. Syarat jenazah dimandikan adalah yang pertama beragama Islam, yang kedua didapati tubuhnya walaupun hanya sebagian. Hal ini terjadi pada jenazah yang biasanya mengalami kecelakaan. Jika ada lukanya, bersihkan terlebih dahulu jika memungkinkan. Yang ketiga, bukan karena mati syahid atau mati dalam peperangan membela agama Islam. Lalu ada syarat orang yang memandikan jenazah adalah: satu, Muslim, berakal, dan balik. Dua, berniat memandikan jenazah. Tiga, kepribadiannya jujur dan soleh. Empat, terpercaya, amanah, dan mengetahui hukum memandikan mayat, serta dapat menjaga aib jenazah. Yang kelima, jenis kelamin sama. Jenazah laki-laki dimandikan oleh laki-laki, jenazah perempuan dimandikan oleh perempuan, kecuali suami, istri, atau mahramnya. Hal-hal yang perlu dipersiapkan antara lain tempat mandi, air bersih, sidr atau bidara, sabun mandi, sarung tangan, sedikit kapas, air kapur barus. Tata cara memandikan jenazah. Satu, jenazah dibaringkan di balai atau tempat lain yang memiliki standar, hindari terkena hujan, sinar matahari, dan tertutup. Tidak terlihat kecuali oleh orang yang memandikan dan mahramnya. Dua, diperintahkan menutupi mayat dengan pakaian melindungi seluruh tubuhnya agar auratnya tidak terlihat. Tiga, pihak yang memandikan memakai sarung tangan. Air yang digunakan untuk memandikan mayat adalah air yang suci dan disunahkan mencampurnya dengan daun sitir bidara atau larutan kapur barus. Yang keempat, menyiram air ke seluruh badan secara merata dari kepala sampai ke kaki. Disunahkan 3 kali atau lebih dengan mendahulukan anggota badan sebelah kanan, lalu bagian sebelah kiri. 5. Bersihkan giginya, lubang hidung, lubang telinga, sela ketiaknya, sela jari tangan, dan kaki serta rambutnya. 6. Membersihkan kotoran dan najis yang melekat pada anggota badan jenazah, khususnya di bagian perut dengan cara menekan bagian bawah perut dan bersamaan dengan itu angkatlah sedikit bagian kepala dan badan sehingga kotoran yang ada di dalamnya dapat keluar. 7. Mewudukan jenazah sebagaimana wudhu akan sholat setelah semuanya bersih. 8. Terakhir, sirami dengan larutan kapur barus dan harum-haruman. B. Mengkafani jenazah. Hal-hal yang disunahkan dalam mengkafani jenazah. 1. Kain kafan yang digunakan hendaknya kain kafan yang bagus, bersih, dan menutupi seluruh tubuh jenazah. 2. Kain kafan hendaknya berwarna putih. 3. Jumlah kain kafan untuk jenazah laki-laki hendaknya 3 lapis, sedangkan bagi jenazah perempuan 5 lapis. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengkafani jenazah. 1. Kain kafan diperoleh dengan cara halal, yakni dari harta peninggal jenazah, ahli waris, atau diambil dari baitul mal jika tersedia atau dibebankan kepada orang Islam yang mampu. 2. Kain kafan hendaknya bersih, berwarna putih, dan sederhana, tidak terlalu mahal dan tidak terlalu murah. Tata cara mengkafani jenazah laki-laki. 1. Benangan kain kafan sehelai demi helai yang paling bawah lebih besar dan luas serta setiap lapisan diberi kapur barus. 2. Angkatlah jenazah dalam keadaan tertutup dengan kain dan letakkan di atas kain kafan memanjang lalu ditaburi wangi-wangian. 3. Tutuplah lubang-lubang yang mungkin masih mengeluarkan kotoran dengan kapas. 4. Selimutkan kain kafan sebelah kanan yang paling atas, kemudian ujung lembar sebelah kiri. Selanjutnya lakukan seperti tersebut selembar demi lembar dengan cara yang lembut. 5. Ikatlah dengan tali yang sudah disiapkan sebelumnya di bawah kain kafan 3 atau 5 ikatan. 6. Jika kain kafan tidak cukup menutupi seluruh badan jenazah, tutuplah bagian kepalanya dan bagian kakinya boleh terbuka. Namun tutup dengan daun kayu, rumput, atau kertas. Jika tidak ada kain kafan kecuali sekadar menutup aurat, tutuplah dengan apa saja yang ada. C. Mensolatkan jenazah. Syarat solat jenazah. 1. Suci dari hadas besar dan kecil, suci badan dan tempat dari najis, menutup aurat dan menghadap kiblat. 2. Jika jenazah laki-laki, posisi imam berdiri sejajar dengan kepalanya. Jenazah perempuan, posisi berdirinya sejajar dengan perutnya. 3. Jenazah diletakkan di arah kiblat orang yang menyolatkan, kecuali sholat di atas kubur atau sholat gaib. Sunnah sholat jenazah. 1. Mengangkat tangan setiap kali takbir. 2. Merendahkan suara bacaan, seperti bacaan pada sholat duhur atau asar. 3. Membaca ta'awudz terlebih dahulu. 4. Disunahkan banyak jamaahnya makum, minimal 3 saf. Tetapi jika tidak memungkinkan boleh lebih dari 3 saf, bahkan jika jemaahnya sedikit tetap dibuat 3 saf. Rukun sholat jenazah. 1. Niat. 2. Berdiri bagi yang mampu, kecuali bila ada uzurnya. 3. Melakukan 4 kali takbir, tidak ada ruku dan sujud. 4. Setelah takbir pertama, membaca Al-Fatihah. 5. Setelah takbir kedua, membaca sholawat Nabi. 6. Setelah takbir ketiga, membaca doa untuk jenazah. 7. Salam setelah takbir keempat. D. Menguburkan jenazah. Tata cara menguburkan.
Waktunya menguburkan jenazah boleh kapan saja, namun ada 3 waktu yang sebaiknya dihindari, yakni matahari baru saja terbit, tunggu sampai meninggi. Matahari saat berada di tengah-tengah, saat panas teriknya menyengat, atau saat waktu tiba sampai condong ke barat. Saat matahari hampir terbenam hingga ia terbenam sempurna. Urutan dan tahapan mengubur. Jenazah diangkat untuk diletakkan di dalam kubur, lakukan secara perlahan. Jenazah dimasukkan ke dalam kubur, dimulai dari kepala terlebih dahulu dan dilakukan lewat arah kaki. Jika tidak memungkinkan, boleh menurunkannya dari arah kiblat. Di dalam liang lahat, jenazah diletakkan dalam posisi miring di atas lambung kanan bagian bawah dan menghadap kiblat. Pipi dan kaki jenazah supaya ditembakkan ke tanah dengan membuka kain kafannya. Begitu pula tali-tali pengikat dilepas. Setelah jenazah diletakkan di dalam rongga liang lahat dan tali temali selain kepala dan kaki dilepas, maka rongga liang lahat tersebut ditutup dengan papan kayu atau bambu dari atas yang agak menyamping. Setelah itu, keluarga terdekat memulai menimbun kubur dengan memasukkan 3 genggaman tanah dan dilanjutkan penimbunan sampai selesai. Hendaklah meninggikan makam kira-kira sejengkal, sebagai tanda agar tidak dilanggar kehormatannya. Kemudian ditaburi dengan bunga sebagai tanda sebuah makam dan diperciki air yang harum dan wangi. Setelah selesai penguburan, diakhiri dengan doa yang isinya antara lain memohon ampunan, rahmat, keselamatan yang kedua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.